Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya, selamat datang kembali lagi di channel aku. Pada akhir-akhir ini tuh aku lagi suka banget nge-scroll TikTok. Dan kalian tahu aku nemuin apa? Aku nemuin sebuah berita yang aku shock banget. Dan di video kali ini aku mau berbagi kesyokanku bersama kalian semua yang nonton video ini. Buat kalian yang nonton video ini, aku mau tanya nih sebelum aku mulai masuk ke ceritanya. Kalian tuh suka nggak nonton drama-drama yang berbau-bau psikopat atau berbau-bau horor gitu? Nah, di video kali ini aku mau membahas cerita yang bukan berasal dari drama. Ini berasal dari kehidupan nyata, guys. Tapi nggak ada drama. Tapi dari kehidupan nyata dan ada di Indonesia. Kalian bayangin aja deh, kalau seandainya orang-orang yang di sekitar kalian anggap baik, yang kalian anggap penyayang, ternyata mereka adalah pembunuh berantai. Jadi video ini tuh masuk segmen HBI horor bersama Iza. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain berita yang lagi viral banget dengan bahasa aku bakal cerita ke kalian. Berita tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh komplotan yang terdiri atas 3 orang. Aku tuh shock banget kan pas tahu kalau aksi pembunuhan ini tuh udah berlangsung selama 8 tahun. Ini langsung dari kepolisian yang klarifikasi. Jadinya udah 8 tahun dan baru ketahuan pada awal Januari 2023, berarti 8 tahun tuh sekitar 2016 mereka mulai melakukan pembunuhan berantai. Jadi aku akan menjelaskan sedikit demi sedikit secara pelan-pelan kepada kalian menonton video ini, biar kalian yang nggak tahu atau belum paham sama berita ini tuh bisa paham. Soalnya aku juga kayak pusing gitu loh, soalnya yang dia bunuh tuh orang-orang terdekat dia semua. Jadi kasus pembunuhan berantai ini warganet menyebutnya serial killer Wawon CS. Kasus ini tuh diungkapkan oleh kepolisian saat ditemukannya 5 orang yang tergeletak di kontrakannya akibat terduga diracun. Dan ternyata nih guys, setelah diselidiki, kasus ini tuh berujung pada nama Wawon. Nah, si Wawon ini adalah kepala keluarga dari rumah itu orang berlima tadi yang tergeletak tuh yang diracun. Nah, ini kepala keluarga loh, ayah dari anak-anak, suami dari sang istri. Tapi kasus ini tuh bukan semata-mata tentang pembunuhan loh guys. Banyak banget kasus-kasus di dalamnya yang gak kalah bikin kalian kaget. Jadi istilahnya video ini tuh bakal banyak yang mengkaget-kaget. Soalnya kaget, plot twist gitu, plot twist. Oke, langsung aja aku cerita ya. Jadi ditemukannya 5 orang yang tergeletak di dalam rumah kontrakan itu terjadi pada Januari pada tanggal 12 tahun 2023. Nah, di antaranya yang tergeletak itu ada 5 orang, 3 orang tewas, 2 orang selamat. Nah, 3 orang ini bernama Maimunah, Ridwan, dan Rizwan. Dia bertiga tewas. Dan yang selamat ada si Neng Ayu yang baru berusia 5 tahun sama Dede Solihin yang berusia 42 tahun. Diketahui kalau Maimunah ini adalah istri dari Bapak Wawon, dan si Rizwan dan Ridwan adalah anak tiri dari Bapak Wawon. Nah, mereka bertiga ini meninggal, berdua selamat, gagal diracun, si Neng Ayu sama Dede. Si Neng Ayu ini adalah anak kandung Wawon, dan si Dede ini adalah adik kandung Wawon. Mereka berdua yang selamat ini langsung dilarikan ke rumah sakit nih guys, karena walaupun gagal diracun tapi tetap meminum racun tersebut. Saat mereka berdua ini di rumah sakit, polisi masih menyisir dan melakukan penyelidikan atas kejadian diracunnya dalam sebuah rumah tersebut. Namun ada yang janggal. Nah, kepala keluarganya ini, yakni Bapak Wawon ini, kok nggak diracun? Di situ polisi berasumsi bahwa Bapak Wawon ini ada kaitannya dengan pembunuhan ini.
Polisi dengan gerak cepatnya segera melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan ini. Polisi melakukan penyelidikan, diantaranya itu pemeriksaan latar belakang serta hubungan dengan korban, dan berujung dengan nama Pak Wawon dan Pak Duloh. Pak Duloh itu siapa? Pak Duloh itu adalah temannya Bapak Wawon ini. Namun, mengkaget lagi nih guys, ternyata si Dede tadi adik kandung Pak Wawon itu juga masuk ke dalam komplotan pembunuhan. Hah? Kok bisa masuk? Padahal kan Dede juga diracun. Ternyata si Dede ini diduga membuat alibi seolah si Dede ini juga diracun. Jadi dia nggak dicurigai polisi. Aneh tapi nyata guys, ngeri banget tapi nyata. Kejadian ini tuh ada di Indonesia loh ya, bukan di Amerika, di mana, tapi di Indonesia. Ngeri banget gak sih? Oke, aku lanjut ya. Itu kejadian membuat kasus serial killer Wawon CS ini terungkap. Nah, kita kembali ke pembunuhan pertama Wawon CS. Jadi pembunuhan pertama Wawon CS ini adalah meninggalnya seorang wanita bernama Halimah. Siapa Halimah itu? Halimah itu adalah istri yang diduga adalah istri kelima dari Bapak Wawon. Nah, si Halimah ini sekaligus ibu kandung dari Maimunah. Agak bingung memang guys, makanya kalian dengerin cermat-cermat apa yang aku jelasin. Maimunah sebelum menikah sama Wawon, ibunya yang jadi istri Wawon. Jadi istilahnya Maimunah ini adalah anak tiri Wawon. Diduga Halimah dibunuh pada bulan September akhir 2016 ya guys, di Cianjur. Setelah dinyatakan meninggal, Halimah dikembalikan kepada kedua orang tuanya yang berada di kampung. Nah, pada saat itu seharusnya pihak keluarga itu menaruh curiga kepada kematian Halimah yang secara mendadak, apalagi alasannya sakit. Padahal diketahui Halimah itu tidak mempunyai riwayat penyakit. Namun entah kenapa perasaan curiga itu tidak datang. Jadi setelah dipulangkan kepada orang tua, Halimah langsung dikebumikan. Sementara Maimunah yang berstatus sebagai anak kandung seharusnya juga menaruh curiga, tapi entah kenapa curiga itu tidak muncul, entah kenapa ya guys. Apakah diberi ilmu? Kita tidak tahu ya. Intinya tidak ada yang curiga sama sekali kepada kematian Halimah. 4 bulan setelah kematian Halimah, Wawon ini menikahi Maimunah. Pernikahan Maimunah dengan Wawon ini menghasilkan 2 orang anak, yaitu Neng Ayu dan Bayu. Namun guys, ada yang lebih mengkaget lagi. Bayu yang masih kecil, yang umurnya masih 2 tahun itu juga turut menjadi sasaran pembunuhan dari Wawon CS. Bayu yang masih kecil itu mati tercekik oleh si Pak Duloh. Bukan Wawon yang cekiknya, tapi Pak Duloh ya. Tapi tetap aja kan sama-sama komplotan. Namun pada saat itu si Maimunah tidak merasa curiga. Dia hanya beranggapan bahwa anaknya hilang. Dia tidak merasa anaknya itu terbunuh dan tidak dilaporkan ke polisi. Jadi si Maimunah ini fokus nyari Bayu, padahal anaknya itu udah tewas. Namun tak lama kemudian juga Maimunah juga menyusul anaknya si Bayu tersebut. Jadi ya, cerita hilangnya si Bayu juga telah hilang bersama meninggalnya Maimunah. Kalau kita pikir-pikir, mereka sekeluarga tuh jadi korbannya bapaknya sendiri. Dan polisi menyatakan bahwa terbunuhnya Bayu adalah untuk menjadi tumbal agar tersangka menjadi kaya raya. Gak lain emang guys, Wawon CS ini. Motif kasus yang baru saja aku ceritain memang jelas berbeda dari motif Wawon CS biasanya. Jadi Wawon CS ini mempunyai sebuah malpraktik penipuan menggandakan harta. Mbah, saya nyetorin uang nih Mbah, mohon digandakan. Nah, itu yang orang nyetor itu pasti dibunuh sama Wawon CS. Nah, biasanya tuh mereka ngebunuh orang-orang yang kayak gitu. Nah, yang keluar kasus pembunuhan keluarga ini, usut punya usut, ternyata Wawon CS membunuhnya karena mereka sudah ketahuan melakukan penipuan penggandaan harta. Belum berhenti sampai di situ guys.
Nggak cuma Maimunah, nggak cuma Halimah, nggak cuma Ridwan, nggak cuma Rizwan, nggak cuma Bayu yang terbunuh, tapi ada lagi yaitu Wiwin. Wiwin ini adalah istri pertama dari Wawon. Tapi Wiwin nggak mati sendirian, dia mati bersama ibunya. Ibu kandung Wiwin juga turut mati bersama Wiwin. Aduh, Pak Wawon, ada masalah apa sih? Anak istri loh dibunuh, sampai mertua juga dibunuh. Kenapa emang Pak? Kurang bersyukur Bapak ini. Oke, lanjut aja ya guys. Jadi, Wiwin dan Noneng ini diduga dibunuh dicekik menggunakan kain guys oleh si Wawon itu sendiri. Polisi menemukan kerangka Wiwin dan Noneng di sebelah rumah Wawon di dalam sebuah lubang, dan di situ juga ditemukan kerangka anak kecil yang diduga berumur 2 tahun, dan kita bisa tahu kalau Bayu dibunuh pada saat dia umur 2 tahun. Agak shock ya guys, soalnya aku tuh nggak kepikiran kalau kejadian begini tuh bisa terjadi di dunia nyata. Aku kira tuh kejadian kayak gini tuh cuma fiksi, tapi ada loh kejadian di dunia nyata. Oke, kita lanjut aja ya guys. Jadi setelah Wawon CS ini ditanya-tanya, ternyata si Noneng, si ibu mertuanya tadi yang dibunuhnya itu pernah berkomplot juga dengan mereka dalam melakukan sebuah pembunuhan berantai kepada seorang pekerja migran bersama Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu tergiur dengan tawaran dari Wawon ini. Neng, aku bisa loh Neng gandain harta kamu. Nah, tergiur dong Fatimah, langsung deh disetorinya uang ke si Wawon buat digandain. Nah, setelah beberapa minggu kemudian, si Fatimah nagih nih ke Wawon, tapi Wawon malah berkelit dan bilang kalau mau ngambil uang itu kamu harus ke Mataram, Tenggara Barat. Dan pada saat itu si Fatimah tuh nggak mikir lagi, yang penting kan uangnya ada. Ya, dia langsung oke, aku mau ke Mataram. Nah, pada saat itu juga Wawon ini nyuruh si Noneng ini buat nemenin si Siti Fatimah tersebut ke Mataram, sekaligus menyuruh Noneng untuk membunuh Siti Fatimah dalam perjalanan ke Mataram, yaitu dengan cara mendorongnya ke laut-laut perairan yang ada di Bali. Masuk komplotan juga ternyata si Noneng ini. Namun pernyataan itu nggak bisa 100% langsung diterima, soalnya kan pelaku si Noneng ini udah meninggal, udah mereka bunuh juga. Pernyataan tersebut berasal dari Wawon Duloh Dede ini. Jadi polisi nggak percaya nih. Kalau kalian pikir gimana cara Noneng ngedorong Siti Fatimah ke laut sedangkan mereka naik kapal, kan otomatis di dalamnya gak mereka berdua doang dong, pasti dong ada yang lain. Nah, kalau kita pikir-pikir, si Noneng ini kan udah tua juga, Siti Fatimah ini pekerja migran yang pasti masih kuat, kenapa bisa didorong? Ada juga dugaan mereka si Siti Fatimah ini diracun dulu baru dibuang, tapi kan setidaknya tetap kelihatan sama orang kalau ada nih yang lagi ngebunuh, ada nih yang lagi mendorong orang ke laut gitu. Jadi pernyataan ini nggak bisa diterima 100% sama kepolisian. Sekarang korban selanjutnya berasal dari pekerja imigran juga. Si Farida ini diduga juga mati dicekik guys, tapi belum ada konfirmasi langsung dari kepolisian. Soalnya kasus ini juga masih berjalan. Jadi kita tunggu aja nih update dari kepolisian, nanti aku update lagi ya di YouTube aku. Jadi sejauh ini udah ada 9 korban ya guys. Halimah, Maimunah, Ridwan, Rizwan, Bayu, Noneng, Wiwin, sama Farida. Udah ada 9 nih. Sama 8 tahun tuh mereka ngebunuh 9 orang. Dan itu pun masih belum pasti, soalnya ada nih 2 pekerja migran yang hilang kabar berdua, Evi sama Nene. Nah, mereka berdua tuh hilang kabar, jadi polisi masih melakukan penyelidikan apakah Evi sama Nene ini juga termasuk dalam korban pembunuhan serial killer dari Wawon CS ini
Kita nantikan beritanya dari update polisi. Kita doakan aja semoga kasus ini berakhir dengan happy ending, gak gantung. Dan Wawon CS nih, si Wawon, si Duloh, sama si Dede ini diberi hukuman yang seberat-beratnya. Karena kalian itu udah keji banget, bisa-bisanya ngebunuh keluarga sendiri gitu. Membunuh orang juga, tapi keluarga sendiri itu kayak susah senang bareng tapi dibunuh gitu kan. Kayak Oke guys, gimana menurut kalian serial killer kisah nyata yang terjadi di Indonesia ini? Gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang kayak gitu. Semoga orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang baik. Semoga kita juga orang yang baik. Semoga orang-orang di sekitar kita ini adalah orang yang penyayang satu sama lain. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya guys. Terus dukung aku dengan klik tombol like dan komen. Terima kasih guys. Dadah. Sampai berjumpa di segmen HBI selanjutnya.